Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 12 Elektronika 1 ingin memperkenalkan diri. Saya Kais Faris Syalabar. Saya Bisman Ditya. Saya Pak Fadila. Saya Ferdinand Syahputra. Perkenalkan, nama saya Pontisan Aziz. Nama saya Anggi Prayoga. Saya Soji. Perkenalkan, nama saya Agung Cahyadi. Saya Fersoni Ahmad. Kami di sini akan menerangkan berpikir kritis dan demokratis. Berpikir adalah fungsi akal. Dengan berpikir, manusia memanfaatkan akalnya untuk memahami hakikat segala sesuatu. Hakikat segala sesuatu adalah kebenaran, dan kebenaran yang sejati adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan berpikir, manusia mengenal Allah dan mendekatkan dirinya kepadanya. Maka, berpikir adalah awal perjalanan ibadah yang tanpanya ibadah menjadi tak bernilai. Jika berkaitan dengan ibadah, sudah ada ketentuan yang terperinci dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam kehidupan ini, banyak sekali masalah yang kita hadapi selain ibadah. Salah satu cara menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan cara bermusyawarah. Musyawarah adalah suatu kelaziman fitrah manusia dan termasuk tuntutan stabilitas suatu masyarakat. Musyawarah bukanlah tujuan pada asalnya, melainkan disyariatkan dalam agama Islam untuk mewujudkan keadilan di antara manusia dan juga untuk memilih perkara yang paling baik bagi mereka sebagai perwujudan tujuan-tujuan syariat dan hukum-hukumnya. Sebagai warga negara yang baik, dalam bermusyawarah kita harus mengedepankan kepentingan bersama. Jangan hanya mengedepankan kepentingan pribadi. Berikan masukan dengan berpikir secara kritis dan menghormati pendapat orang lain. 1. Makna berpikir kritis. Berpikir kritis sifatnya adalah sikap dan perilaku yang berdasarkan data dan fakta yang valid atau sah, serta argumen yang akurat. Warga negara yang demokrat hendaknya selalu bersikap kritis, baik terhadap kenyataan empiris, realitas sosial, budaya, dan politik, maupun terhadap kenyataan supernaratis, agama, mitologi, dan kepercayaan. Sikap kritis juga harus ditunjukkan kepada diri sendiri. Sikap kritis pada diri sendiri itu tentu disertai sikap kritis terhadap pendapat yang berbeda. Tentu saja sikap kritis ini harus didukung oleh sikap yang bertanggung jawab terhadap apa yang dikritis. Makna berpikir kritis. Berpikir kritis, sikap kritis dalam suasana demokrasi juga perlu didukung dengan kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara damai. Masalah yang berasal dari perdebatan pendapat dapat berujung konflik. Untuk itu perlu ditekan penyelesaian masalah dilakukan dengan damai, bukan kekerasan. 2. Makna bersikap demokratis. Pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan etimologis dan istilah terminologis. Secara etimologis, demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kratein atau kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Adapun secara terminologis, demokrasi adalah bentuk mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat, kekuasaan warga negara atas negara untuk dijalankan oleh pemerintahan negara tersebut. Dengan demikian, makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam hal kebijakan negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. Maka, negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Dari segi organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian negara yang dilakukan rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat, karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalam agama Islam, sejatinya tidak dikenal istilah demokrasi. Orang-orang Islam hanya mengenal kebebasan atau al-huriyah, yang merupakan pilar utama demokrasi yang diwarisi semenjak zaman Nabi Muhammad SAW, termasuk di dalamnya kebebasan memilih kepemimpinan, mengelola negara secara bersama-sama atau syura, kebebasan mengkritisi penguasa, dan kebebasan berpendapat. Demokrasi dan agama memiliki perbedaan yang mendasar. Demokrasi berasal dari pergumulan pemikiran filosofis manusia, sedangkan agama berasal dari wahyu. Meskipun keduanya dikatakan berbeda dalam basis empirik, dalam kaitan berbasis dialektis, agama dapat memberikan dukungan positif terhadap demokrasi, dan demokrasi sendiri dapat memberikan peluang bagi proses pendewasaan kehidupan bernegara. Dukungan positif yang diberikan bukan berarti mutlak.
bahwa semua menurut demokrasi adalah benar. Islam juga mencerminkan demokrasi, tetapi Islam tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat untuk menetapkan segala hal. Piagam Madinah yang dimunculkan oleh Nabi Muhammad SAW dan umat Islam di Madinah merupakan konsep pertama di dalam dunia Islam mengenai demokrasi. Makna demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian melindungi semua kepentingan rakyat. Jadi Islam sebenarnya identik dengan demokrasi, tapi demokrasi dalam Islam memiliki perbedaan-perbedaan dengan demokrasi yang dicetuskan. Adapun firman Allah surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." 2. Surah Al-Imran ayat 159 yang artinya, maka disebabkanlah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkan ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Dan apabila kamu telah membulatkan tekad, maka berdakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Al-Imran ayat 159. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.